Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Anggi Saham Cantik. Oke, kita langsung aja materi hari ini. Kita bakal bahas tentang saham syariah. Karena aku bikin materi hari ini soalnya masih banyak yang tanya sama aku di Instagram, Mbak, apa sih bedanya saham reguler biasa sama saham syariah gitu ya? Dan kayaknya cukup penting sih untuk aku punya materi ini di channel aku untuk reference teman-teman selanjutnya. Oke, jadi kita mulai aja. Saham syariah itu apa sebenarnya? Pasar modal syariah itu adalah kegiatan dalam pasar modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Kamu udah bingung belum? Soalnya definisi ini aku ambil dari, kalau nggak salah sih, websitenya IDX ya. Jadi memang kata-kata yang digunakan rada-rada puyeng gitu ya. Makanya di sini saya mencoba menjelaskan definisi ini dengan bahasa manusia gitu, supaya kita bisa ngerti dengan mudah. Nah, untuk menjelaskan itu, kita lihat diagram ini nih yang aku bikin. Jadi, diagram yang paling besar tuh, yang paling luar itu adalah IHSG. IHSG kan kumpulan semua saham yang ada di pasar modal kita. Gitu kan. Sekarang mungkin ada sekitar kayak 600 lebih perusahaan publik yang ada di IHSG. Jadi dari 600 perusahaan publik yang ada di Indonesia itu diklasifikasikan lagi mana yang masuk ke saham syariah, mana yang bukan. Tentunya ya kenapa ada saham syariah? Tentunya karena kita memang mayoritas kan Muslim ya penduduknya. Jadi untuk investasi di saham syariah difasilitasi oleh negara dengan bentuk nanti akan saya jelaskan bahwa ada lembaga yang melakukan klasifikasi ini dari semua perusahaan publik yang ada di Indonesia itu diklasifikasikan lagi mana yang masuk dalam syariah, saham syariah. Dari semua hasil itu, hasil yang saham-saham yang syariah yang mana aja itu dikumpulkan ke dalam suatu indeks namanya ISSI, Indeks Saham Syariah Indonesia. Ini ada sekitar 400 perusahaan lah. Nanti saya ajarin bagaimana carinya daftar ISSI ini. ISSI, jadi 400 perusahaan publik yang termasuk syariah, itu ada lagi yang namanya JII, Jakarta Islam Index. Jadi diklasifikasikan lagi gitu, kayak semacam dipadatkan lah. Dibikinlah indeks Jakarta Islamic Index. Nah, JII ini ada JII 30 dan ada JII 70 setahu saya di website IDX ditulis begitu. Jadi JII 30 ini adalah 30 perusahaan syariah terbaik. Biasanya dilihat dari kriteria syariah, masuk klasifikasi syariah atau enggak. Terus yang kedua kapitalisasi pasarnya bagaimana. Tentunya dipilih yang relatif besar lah ya, 30-nya ini, top 30-nya ini. Dan tingkat likuiditasnya bagus atau tidak. Likuiditas ini adalah seberapa sering perusahaan itu, saham itu, ditransaksikan di market. Saya pribadi sih sangat menyukai likuiditas ini di market. Jadi saham kalau nggak liquid saya biasanya nggak sentuh gitu karena resikonya sangat besar. Intinya kalau saham itu liquid adalah selalu ada transaksi yang terjadi di market. Kenapa ini bagus buat kita? Karena kalau kita mau beli pasti ada yang jual, ada yang lagi jualan. Kalau kita mau jual itu pasti ada yang beli karena sahamnya aktif ditransaksikan setiap hari. Nah, itu klasifikasi JI 30 dan JI 70. Tentunya 70 itu jadi ada 70 perusahaan yang masuk ke JI ini ya. Jadi dia pasti saham syariah dan pasti liquid. Sekarang kita akan bahas bagaimana mengklasifikasikan sebuah emiten atau perusahaan publik. Gimana sih supaya dia dimasukkan ke dalam golongan syariah gitu kan, bahwa ini adalah saham syariah. Yang pertama itu dilihat dari kinerja perusahaannya. Dalam artian dia ini bisnisnya apa nih perusahaan gitu. Jadi nggak akan terjadi misalnya perusahaan itu jual bir kayak DLTA, ticknya ya, kodenya di market DLTA. Itu kan jual bir bintang kalau nggak salah, itu nggak akan masuk prinsip syariah. Karena ya kan jualnya bir gitu. Nah, kira-kira contohnya seperti itu. Terus bank-bank konvensional juga biasanya tidak masuk ke dalam saham-saham syariah. Awalnya itu yang dilihat. Lalu setelah melihat jenis bisnisnya dari perusahaan tersebut, kita juga lihat laporan keuangannya. Kita akan lihat bagaimana komposisi utang dan asetnya. Pokoknya hartanya si perusahaan ini bagaimana. Gampangnya kalau utangnya kebanyakan, utang berbasis bunga, biasanya ini utang bank kan yang berbasis bunga, itu lebih dari 45% dia tidak akan masuk ke perusahaan syariah.
Terus terang dengan adanya klasifikasi ini, bahwa utang berbunganya maksimal 45%, bisa dibilang saham dengan klasifikasi syariah itu relatif keuangannya lebih sehat karena utangnya sedikit. Hal ketiga yang dilihat adalah pendapatan tidak halal maksimal 10% dari pendapatan usaha secara keseluruhan. Ini maksudnya gimana? Kan jadi kalau dalam sebuah perusahaan itu kadang profitnya, keuntungannya itu nggak semua didapat dari core business. Core business itu dari kegiatan inti dari perusahaan tersebut. Misalnya nih, katakanlah kita ambil contoh misalnya Adaro. Adaro itu kan perusahaan batubara ya, pertambangan gitu. Nah, dia pasti profit keuntungan utamanya ya dari jual batubara dong. Gampangnya dia ngeruk batubara modal $10, dia jual $20 gitu. Ini angkanya ngasal balik lagi. Tapi logikanya kan begitu. Itu adalah pendapatan intinya dia karena dia memang perusahaan batubara. Tapi perusahaan kalau udah gede itu kan kadang asetnya banyak ya. Misalnya dia ternyata punya investasi lain. Misalnya, oh Adaro secara perusahaan gitu ya, dia ternyata punya investasi, misalnya dia pegang dolar gitu. Nah, pada saat dia jual dolarnya, itu misalnya secara akuntansi tercatat, oh waktu beli dolar ini misalnya kurs 12.000, balik lagi nih angkanya ngasal gitu kan. Nah, misalnya dia beli, oh waktu itu kursnya 12.000. Nah, pada saat dia jual, kursnya ternyata 15.000 misalnya gitu. Berarti kan dia ada profit tuh, Adaronya dapat 3.000 per dolar gitu kan. Nah, keuntungan-keuntungan seperti itu kan tidak dari core bisnis, tidak dari inti bisnis perusahaannya Adaro kan. Adaro itu bukan perusahaan yang jual beli dolar gitu. Itu cuma kebetulan saja pada saat dia menjual dolarnya ternyata terjadi sebuah profit. Di kategori syariah ini profit-profit seperti itu kalau dikumpulin tidak boleh lebih dari 10% total pendapatan perusahaan. Nah, yang terakhir nih, saham terdaftar di DES, Daftar Efek Saham. Daftar ini diterbitkan oleh OJK dan Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia 2 kali setahun. Gampangnya adalah saham yang terdaftar di DES ini sudah dicek sama Dewan Syariah Nasional MUI. Mereka ini yang dengan semua ahlinya, ahli dari syariahnya, ahli keuangannya, sudah kayak mengobrak-abrik lah gitu, sudah benar-benar melihat kinerja sebuah emiten itu dia masuk kategori syariah atau enggak dari 3 poin yang dilihat di atas itu. Jadi dengan adanya lembaga DSN MUI ini menurut saya sih sangat memudahkan kita lah sebagai investor gitu ya, yang memang mau concern ke saham syariah, hanya mau investasi dalam syariah, ya udah gampang, nggak usah puyeng-puyeng analisa perusahaannya kan, kamu tinggal cari listnya saham-saham apa aja yang masuk, misalnya ISSI yang tadi 400 perusahaan, atau kamu mau JI 30 atau JI 70, ambil aja perusahaan-perusahaan itu yang ada di list tersebut karena sudah pasti syariah. Nah, saya sering dapat pertanyaan ini nih, saham syariah apa aja sih gitu kan listnya. Kadang ada yang, Mbak tolong tulisin dong, waduh kalau saya yang suruh tulisin bisa pegel masuk rumah sakit ini ya jempolnya gitu. Jadi saya ajarin aja cara cari list atau daftar saham-saham syariah. Nah, ini paling gampang itu teman-teman, kita lihat aja ke websitenya IDX. Ini udah top chair, enak, nggak usah kebanyakan browsing kanan kiri, pasti bener. Dan adalah IDX ini kan, website IDX ini adalah informasi resmi dari BEI, bursa saham kita, jadi dijamin nggak ada hoax kalau kamu ambilnya dari website ini. Kita ketik aja nih di Google, website IDX. Masuk ke website IDX-nya. Lihat yang di atas ini ada IDX Syariah. Udah, kita tinggal pilih aja tuh, indeks saham syariah. Klik. Nah, ini ada penjelasan yang tadi saya jelasin ya, kalau mau dibaca ulang, dan tentunya pasti mereka kasih lebih jelas, di sini lebih detail, jadi silakan buat baca. Nah, ini misalnya kita mau download ini nih, JI70 deh. Ya udah, tinggal klik aja. Nah, sekarang diminta kode indeks. Jadi kamu bisa download indeks apapun yang mau kamu cari gitu kan. Ini isinya apa sih gitu. Indeks misalnya JI atau JI70. Nih kita contohnya misalnya JI70 ya tahun 2020. Apa aja yang terbaru di sini. Nah, ini kita klik ya JI70, kita udah pilih indeksnya tahun 2020 ternyata belum ada. Jadi coba kita lihat kalau 2019. Nah, ini 2019 sudah ada terakhir yang terbaru November 2019. Jadi kita klik di sini. Nah, langsung nih ya ke download di bawah. Nah, ini deh daftarnya resmi dari IDX.
Nah, nih kamu bisa lihat saham apa aja yang masuk ke JII 70. Ini ada surat pengumumannya, jadi memang daftar yang dibuat ini berlaku sampai dengan Mei 2020. Itu mungkin kenapa kita tadi nggak bisa nemuin kan yang 2020 Mei JII-nya apa. Jadi mungkin nanti Juni kita bisa lihat JII 70 terbaru versi IDX bagaimana. Nah, ini deh teman-teman semua listnya saham-saham yang masuk di JII 70. Jadi kalau ada yang baru-baru ini, berarti dia baru dimasukkan di klasifikasi yang termin ini, yang tadi periode November 2019 ya, dia baru masuk nih TDPM, SMSM, SMBR. Jadi semua udah lengkap banget lah di sini. Terus mungkin kamu mikirkan, oke Mbak Anggi, ini listnya udah dapet, terus aku harus ngapain kalau udah dapet listnya? Kalau kamu udah dapet daftar saham syariah tadi, tugas kamu adalah masukin saham-saham tersebut ke watch list di online trading kamu. Asumsi aku kalau kamu nonton video ini, mungkin kamu sudah mulai tertarik sama pasar modal, mau mulai investasi, mungkin sudah punya akunnya di sekuritas. Nah, paling gampang itu kalau udah dapet listnya tadi, yang kayak saham JI 70, kamu masukin aja ke watch list online platform online trading kamu. Jadi nanti itu sangat memudahkan kamu dalam melihat kinerja emiten tersebut gitu. Jadi nggak harus ngeklik satu-satu kan. Kalau kamu nggak masukin ke online trading, nanti tiap kamu harus ngecek, kamu harus bolak-balik ya. Kayak misalnya Adaro, oh dia syariah apa enggak ya? Terus kamu lihat di daftar tadi. Terus oh iya syariah, baru kamu ke online trading lagi untuk lihat, oh gimana kinerjanya Adaro, harganya berapa, dan segala macam. Kan jadi double-double kan gitu kerjanya. Jadi kalau saya, ini emang agak ribet sih di awal terus terang. Tapi kan ya gimana pun ini uang kamu, investasi kamu, kamu harus invest tenaga dan waktu dan uang gitu ya. Jadi yang 70 saham tadi di JI 70 kalau masukin aja ke watchlist online trading. Cara bikin watchlistnya gimana itu masing-masing beda setiap online trading. Jadi aku nggak bisa ngasih contohnya. Tapi cari aja tutorialnya atau nanya ke sekuritas yang kamu pakai atau kontak personnya atau gimana. Mereka pasti bantu gitu. Oh iya, sebagai info tambahan, kalau kamu mau bikin akun di sekuritas, RHB Sekuritas yang versi syariah, kita udah ada juga, bisa aku bantu. Nanti itu ada Instagramku di atas kan, @anggisahamcantik. Kamu bisa DM aku di Instagram untuk tanya proses pembuatan akunnya gimana. Nanti kalau udah jadi, misalnya mau minta diajarin cara bikin watchlistnya gimana, juga silakan. Karena kalau kamu bikinnya sama aku, nanti aku bantuin. Kayak tiap kamu ada pertanyaan apa tentang pasar modal, kalau aku bisa bantu, pasti aku bantu. Oke, sekarang kita lanjut ke materinya. Nah, bagaimana memulai investasi saham syariah? Tadi sebenarnya udah aku jelasin sih ya, yang kayak kamu buka akun di sekuritas kan yang versi syariah. Nah, ini yang kedua adalah untuk pengetahuan saja bahwa nanti akun syariah itu kan kita uangnya ditaruh di RDI kan, rekening dana investor. Itu nanti RDI-nya, rekening dana investornya juga memakai bank syariah yang sudah ditunjuk oleh sekuritas. Kalau di RHB Sekuritas kita bank syariahnya pakai BCA Syariah gitu untuk akun yang syariah ini. Kalau kamu masih bingung RD itu apa, fungsinya gimana, kalau saya nggak punya BCA Syariah bisa buka atau enggak dan segala macam, cek video aku sebelumnya, itu aku kasih linknya di atas atau pasti ada di description di bawah yang jelasin tentang RDI. Jadi di situ nanti penjelasannya lengkap, jadi aku nggak perlu ngulang-ngulang di video yang kali ini. Nah, terus yang ketiga, setelah kamu buka akun, tentunya kamu belajar analisa saham supaya bisa menentukan saham mana yang mau kamu beli. Ini sebenarnya pertanyaan yang selalu saya dapat hampir setiap hari sih, Mbak. Saya beli saham apa ya, bagusnya analisa saham gimana? Sayangnya saya sangat tidak mungkin menjawab bagaimana menganalisa saham dalam chat. Biasanya kan kayak nasabah saya tanya lihat lewat WA gitu kan, atau kadang ada yang tanya di Instagram. Itu dengan sangat menyesal, sangat sulit menjawabnya pakai chat. Menurut kamu penting nggak aku bikin video tentang cara analisa saham gitu? Kalau menurut kamu penting, nanti aku coba pikirin kayak step by step-nya gimana untuk semudah mungkin membantu kamu biar lebih ada bayangan gimana melihat sebuah saham tuh bagus atau enggak di sebuah video yang sederhana lah gitu. Kalau menurut kamu pengen ada video itu, komen di bawah gitu biar aku tahu kalau memang ada yang pengen belajar analisa saham dan pengen dijelasin pakai video dengan gaya aku begini, gaya yang super simple kayak begini. Oke, thank you buat komennya. Udah sih, thank you. Jadi sudah begitu teman-teman.
materi kita yang sore ini, yang kali ini tentang saham syariah udah segitu aja. Ini seperti biasa, Instagram aku @anggisahamcantik. Jangan lupa di-follow. Soalnya nanti aku biasanya ini sih, kalau di Instagram kan lebih gampang chatnya ya, ngobrolnya gitu. Jadi kalau kamu mau tanya-tanya lebih fast respon juga. Kan aku juga milenial gitu, FOMO tiap hari kalau nggak online di Instagram nggak enak. Well anyway, jadi di Instagram ini aku juga sering bikin kayak edukasi di story aku, biasanya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang aku dapat di DM. Terus nanti aku compile, jadi aku kumpulin jadi IGTV itu kayak di bawah gitu kan, bahas tentang deposito, nabung emas, dan segala macam. Kadang bahasannya nggak semua tentang saham sih, karena ya tergantung pertanyaan itu tadi yang aku terima. Jadi kalau ada yang minta konten apa, biasanya kalau aku bisa bikin, aku bikinin. Oke, gitu aja. Jangan lupa subscribe ke YouTube channel aku. Semoga video ini berguna. Kalau kamu subscribe, jangan lupa klik loncengnya biar kalau aku upload video, kamu dapat notifikasi. Biasanya aku bikin video sih seminggu sekali gitu. Kalau kamu kenal ada orang yang butuh informasi tentang yang aku jelasin di video ini, teman, saudara, atau kenalan gitu kan, feel free buat share video ini karena uh, biar kita bisa sama-sama belajar dan nggak sia-sia kan aku bikin video ini kalau memang membantu buat kamu dan rekan-rekan sekalian. Oke? Okay? Thank you semuanya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.